Bab 452. Klu Tang yang mengetahui semuanya. Kingston Jiang naik pesawat khusus dan meninggalkan kota Jingdu. Ketika muncul lagi, dia sudah berada di area militer Jiangzhong. Orang yang menjemput adalah Raja Xiaoyao. Begitu Kingston Jiang turun, Raja Xiaoyao langsung berjalan mendekat dan memeluk Kingston Jiang. Dia tertawa dan berkata, "Kingston Jiang, kali ini kamu menyingkirkan masalah untuk negara." Meskipun Raja Xiaoyao berada di Jiangzhong dan tidak memedulikan pertarungan di kota Jingdu, tetapi dalam posisinya, dia pasti akan terlibat, jadi dia mengetahui masalah di kota Jingdu. Dia tahu bahwa Kingston Jiang menggunakan pedang pidana untuk membunuh pangeran. Dia juga tahu bahwa Kingston Jiang berada dalam bahaya kali ini. Untungnya, Kingston Jiang kembali hidup-hidup. "Bagus kalau kamu kembali." Raja Xiaoyao menonjok dada Kingston Jiang dan berkata sambil tersenyum, "Kita sudah saling kenal selama beberapa bulan, tetapi kita belum pernah minum bersama. Sebelum kamu pergi ke Belantara Selatan terakhir kali, aku pernah mengatakan bahwa aku akan menunggumu kembali hidup-hidup dan minum bersamamu. Nantilah kalau ada kesempatan." Kingston Jiang melambai dan bertanya, "Oh iya, bagaimana keadaan Sylvia?" "Ya." Raja Xiaoyao mengangguk dan berkata, "Dia pulih dengan baik dan sudah bisa pulang, tetapi dia tidak mau pulang, katanya dia ingin menunggumu di rumah sakit area militer." "Terima kasih telah menjaganya." Kingston Jiang tampak berterima kasih. "Kita berdua tidak usah sesungkan ini." "Oh iya." Kingston Jiang teringat sesuatu dan berkata, "Kirimkan rincian dan nama-nama anggota keluarga sobat-sobat yang pergi ke Gua Kares dan meninggal di Gua Kares terakhir kali. Demi mencari jilid kedua klasik medis terakhir kali, puluhan tentara Xiaoyao meninggal." Kingston Jiang sangat merasa bersalah. Dia berjanji di kuburan orang-orang ini bahwa dia akan menjaga keluarga sobat-sobat ini. Tidak bilang akan melindungi mereka setiap saat, tetapi setidaknya memberi mereka kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, tidak perlu bekerja keras untuk hidup dan tidak pergi pagi pulang malam untuk kredit mobil dan kredit rumah. Baik. Raja Xiaoyao juga tidak munafik. Meskipun keluarga para tentara ini sudah diberi kompensasi, tetapi dia tahu bahwa Kingston Jiang tidak tenang jika tidak melakukan sesuatu. "Aku akan menyuruh James Huo memberikannya kepadamu nanti." "Apakah Jenderal Huo sudah pulih?" "Ya, sudah pulih." "Terima kasih, aku akan pergi menjenguk Sylvia dulu. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana." Raja Xiaoyao menelepon seseorang dan segera sebuah mobil datang. Kingston Jiang juga tidak berbicara lagi dan masuk ke mobil. Mobil ini membawa Kingston Jiang dan Winona Jiang ke rumah sakit area militer. Segera mereka tiba di rumah sakit area militer. Kingston Jiang datang keluar bangsal Sylvia Yi. Sebelum masuk, dia sudah mendengar sorak-sorai dan tawa dari dalam. Kedengarannya ada beberapa wanita yang sedang mengobrol dan bercanda. Kingston Jiang mengetuk pintu. "Ya." Sebuah suara terdengar, diikuti dengan suara langkah kaki, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Orang yang membuka pintu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun one piece merah dengan tubuh ramping dan penampilannya cantik. Dia adalah Qintia Su. Begitu melihat Kingston Jiang, Qintia Su tertegun dan kemudian memanggil dengan gembira, "Kak Kingston, kamu kembali, masuklah." Kingston Jiang masuk. Dia menemukan bahwa masih ada seorang wanita selain Sylvia Yi di bangsal. Dia adalah Klu Tang. Dia tertegun, "Kenapa Klu Tang ada di sini?" Kingston Jiang. Melihat Kingston Jiang kembali, Klu Tang memanggil dengan manis. Sylvia Yi juga memanggil, "Kak Kingston." Melihat Winona Jiang yang mengikuti Kingston Jiang, Klu Tang mengerutkan dahi dan bertanya, "Winona Jiang, kenapa kamu mengikuti Kak Kingston?" Mendengar ini, Kingston Jiang dan Winona Jiang terkejut. Winona Jiang menatap Klu Tang dan bertanya, "Kamu Klu Tang kan? Aku selalu berada di kota Jingdu dan berada di keluarga Jiang. Aku juga jarang berhubungan dengan dunia luar. Kamu adalah orang Jiangzhong, bagaimana kamu mengenalku?" "Iya." Kingston Jiang juga bertanya, "Bagaimana kamu tahu Winona Jiang?" Klu Tang tertegun.
Seketika, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah terdiam beberapa detik, dia baru tersenyum dan berkata, aku mendengar bahwa ada wanita cantik tiada taraf di keluarga Jiang yang bernama Winona Jiang. Ketika melihat hari ini, memang sesuai dengan rumornya. Mendengarnya, ekspresi Winona Jiang aneh. Bahkan di kota Jingdu, tidak banyak orang yang mengenalnya. Hanya beberapa keluarga seni bela diri yang mengetahui keberadaannya. Klu Tang dengar dari siapa? Kingston Jiang tidak lanjut membicarakan hal ini lagi. Dia menatap Klu Tang dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Klu Tang berkata sambil tersenyum, bagaimanapun kamu yang mempekerjakan Sylvia, berarti dia termasuk pembantu keluarga Tang, dia terluka untukmu, aku datang untuk menjenguknya tidak apa-apakan. Kingston Jiang melirik Kintiasu. Kintiasu mengangkat tangan dan berkata, jangan lihat aku tidak mengatakan apapun. Sambil berbicara, dia mendekat ke Kingston Jiang dan berbisik, dia menghilang selama beberapa hari dan berubah setelah kembali. Oh ya. Kingston Jiang menatap Klu Tang dengan ekspresi aneh. Dia juga merasa bahwa Klu Tang tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Ngapain membicarakanku? Karena kamu sudah kembali, Sylvia sudah bisa pulang, ayo makan bersama untuk merayakannya. Klu Tang tersenyum lebar dan menyarankan untuk pergi makan bersama. Sudahlah, aku tidak pergi, aku masih ada urusan. Kingston Jiang ingin mencari keluarga sobat-sobat yang tewas untuknya beberapa waktu lalu dan memberi keluarga mereka kompensasi, kalau tidak dia sangat merasa bersalah. Dia menatap Sylvia Yi dan berkata, kalau sudah boleh pulang, kamu pergi ke tempat Suryana dan tinggal di sana untuk sementara. Ketika berbicara, dia menatap Kintiasu dan bertanya, oh iya, bagaimana keadaan Suryana? Akhir-akhir ini penyakitnya tidak kambuh kan? Kintiasu menggeleng dan berkata, sementara tidak, tetapi aku dapat dengan jelas merasa bahwa dia semakin lemah. Aku baru pergi ke rumahnya kemarin malam, suhu AC di rumahnya sangat tinggi dan dia memakai pakaian yang sangat tebal, tetapi sepertinya masih kedinginan. Nanti aku akan melihatnya. Sebelumnya, Kingston Jiang tidak memiliki cara untuk penyakit Suryana dan hanya bisa menggunakan obat untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Sekarang, dia telah mempelajari jilid kedua klasik medis dan juga menguasai 81 jarum dahsyat. Dia berpikir bahwa dia bisa menyembuhkan Suryana dan ya, oke. Kintiasu mengangguk. Kingston Jiang bertanya lagi, bagaimana dengan kondisi perusahaan, dan bagaimana dengan Centennial Group? Kintiasu menjawab, Centennial berkembang dengan pesat dan tidak berhenti karena kematian pangeran. Sebaliknya terus mengeluarkan obat-obatan baru, Salvation Group juga sedang berkembang, tetapi hanya mengeluarkan satu jenis obat baru. Centennial Group masih sedang berkembang pesat. Kingston Jiang mengerutkan dahi. Sebelumnya pangeran yang bertanggung jawab untuk hal-hal ini, sekarang pangeran sudah mati. Mungkinkah Tuan Gao yang berada di belakang pangeran sudah menemukan seseorang untuk mengambil alih pekerjaan pangeran? Dia memijat pelipisnya dengan pelan. Sepertinya jika orang-orang di belakang pangeran tidak disingkirkan, orang-orang ini tidak akan pernah berakhir selamanya. Kematian pangeran hanya bisa mengatasi masalah tetapi tidak bisa mengatasi akar masalahnya. Kintiasu melanjutkan, beberapa konsorsium utama juga sangat aktif akhir-akhir ini. Pergerakan Forceas bisnis sangat besar, mereka membentuk Forceas Pharmacy, perkembangannya juga sangat pesat. Kota-kota baru di pinggiran kota juga dibangun dengan sangat cepat. Sepertinya ada sejumlah besar dana yang masuk. Business Alliance juga sedang mempromosikan kota baru New Generation secara besar-besaran. Sebaliknya industri farmasi lama seperti Qianjun Group dan CH Group menjadi low profile, seperti sedang melihat kondisi. Ya, Kingston Jiang mengangguk. Qianjun Group dan CH Group, perusahaan-perusahaan ini adalah milik beberapa keluarga besar di kota Jingdu. Sekarang situasi kota Jingdu kacau, mereka juga sedang mengamati kondisi. Dan perusahaan seperti Forceas Business dan Business Alliance seharusnya ada orang di belakang mereka. Orang-orang ini mungkin beberapa bos besar di kota Jingdu. Winona Jiang tidak tahu tentang situasi Jiangzong,
dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan dengan seksama. Kingston Jiang, sayang, aku pikir aku juga bisa membantumu. Kemampuanku tidak lebih buruk dari Kintiasu. Selain itu Kintiasu mengelola perusahaan sebesar itu sendiri. Dia pasti kewalahan. Klu Tang maju. Kingston Jiang melirik Kintiasu lagi. Kintiasu mengangkat bahu dan berkata, kalau aku bilang aku tidak memberitahu apapun kepadanya, apakah kamu percaya? Kingston Jiang menatap Klu Tang dan bertanya dengan bingung, kamu sepertinya sudah mengetahui semuanya. Bersambung.